Bayangkan seseorang keluar dari kampung halamannya tanpa membawa harta, tanpa membawa emas, bahkan tanpa kepastian masa depan. Namun beberapa tahun kemudian, ia menjadi salah satu orang terkaya di Madinah. Bukan karena warisan, bukan karena keberuntungan, tapi karena iman, kejujuran, dan keberkahan. Dialah Abdurrahman bin Auf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ars Waktu yang beriman, dalam sejarah Islam ada banyak sahabat yang mulia. Namun di antara mereka ada satu sosok yang menjadi simbol bagaimana dunia bisa berada di tangan tanpa masuk ke dalam hati. Mari kita telusuri kisahnya dalam Arus Waktu yang penuh pelajaran. Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang pertama masuk Islam. Ia masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Namun keputusan itu tidak mudah. Di Makkah, ia adalah pedagang sukses. Ia memiliki harta, jaringan bisnis, dan kedudukan. Namun ketika memilih Islam, semua berubah. Ia menghadapi tekanan, pemboikotan, dan ancaman dalam berbisnis. Masuk Islam saat itu bukan sekedar keyakinan, tapi resiko kehilangan segalanya. Dan ia memilih tetap bersama Allah. Ketika perintah hijrah datang, ia tidak hanya meninggalkan rumah. Ia meninggalkan seluruh kekayaannya, usaha yang telah dibangun, dan masa depan dunia. Ia tiba di Madinah tanpa apa-apa, lalu Rasulullah SAW mempersaudarakan beliau dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad berkata, "Aku orang paling kaya di Madinah. Aku bagi hartaku setengah untukmu." Bayangkan ditawari setengah kekayaan, namun jawabannya menggetarkan sejarah. Ia berkata, "Tunjukkan saja kepadaku di mana pasar." Tidak meminta harta, tidak meminta bantuan. Ia memilih berdiri di atas kaki sendiri. Ini bukan sekedar kalimat, ini adalah mentalitas seorang mukmin sejati. Ia mulai dari hal kecil, menjual keju, mentega, dan kebutuhan harian. Dengan modal yang sangat sederhana, namun ia memiliki sesuatu yang tidak semua orang punya, yaitu kejujuran. Keberhasilannya bukan kebetulan. Para ulama menjelaskan, ia memiliki prinsip, jual barang yang cepat laku, ambil untung kecil tapi berulang, jaga kepercayaan pelanggan, dan tidak pernah menipu. Rasulullah SAW bersabda, "Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, shodiqin, dan syuhada." Hadis riwayat Tirmidzi. Dan ia adalah contoh hidup dari hadis ini. Dalam waktu singkat, rezekinya mulai mengalir hingga Rasulullah SAW melihat bekas minyak wangi di tubuhnya. Beliau bertanya, "Engkau menikah?" Ia menjawab, "Iya wahai Rasulullah." Ini tanda bahwa ia telah bangkit dari nol. Abdurrahman bin Auf bukan hanya pedagang, ia juga pejuang. Ia ikut dalam perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandak. Tubuhnya penuh luka, salah satu kakinya pincang, namun ia tetap berdiri, berjuang dengan hati dan jiwa. Suatu hari, rombongan kafilah besar datang. Ratusan unta membawa barang dagangan. Seluruh Madinah gempar. Ketika ditanya, "Ini milik siapa?" Jawabannya, "Milik Abdurrahman bin Auf." Namun yang luar biasa bukan jumlahnya, tapi apa yang ia lakukan setelah itu. Ia pernah menyumbang emas dalam jumlah besar, memberi ratusan kuda untuk jihad, dan menyedekahkan ratusan unta. Bahkan dalam satu kesempatan, ia menyerahkan seluruh kafilahnya di jalan Allah, tanpa ragu, tanpa hitung-hitungan. Meskipun kaya, hatinya lembut. Ia pernah menangis saat melihat makanan. Ia berkata, "Mus'ab bin Umair lebih baik dariku, tapi ia wafat tanpa kafan yang layak." Ia takut bahwa dunia telah terlalu banyak ia dapatkan. Abdurrahman bin Auf termasuk 10 sahabat yang dijamin surga. Namun ia tetap takut. Ia berkata, "Aku khawatir kebaikanku telah disegerakan di dunia." Bayangkan, yang sudah dijamin surga saja masih takut. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika ajal mendekat, ia tidak memikirkan hartanya. Ia memikirkan akhiratnya. Ia membagi hartanya untuk keluarga Nabi, untuk para sahabat,
untuk orang miskin, dan untuk perjuangan Islam. Sahabat arus waktu yang beriman, ketika kita mengatakan Abdurrahman bin Auf tidak bisa miskin, itu bukan berarti ia kebal kehilangan, tapi karena setiap ia memberi, Allah mengganti. Setiap ia kehilangan, Allah menambah. Karena sumber kekayaannya bukan di pasar, tapi di langit. Kisah ini bukan tentang kekayaan, tapi tentang iman yang kokoh, usaha yang jujur, hati yang ikhlas, dan ketergantungan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari nol menjadi kaya, dari miskin menjadi mulia, namun tetap rendah hati, tetap takut kepada Allah. Itulah rahasia sejati keberkahan. Karena bukan siapa yang paling banyak harta, tapi siapa yang paling diberkahi hidupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.